Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini akan kembali lagi saya membuat video tentang bonsai beringin. Bonsai beringin ini sudah punya akar cukup cantik, bisa dilihat ya. Ini kita akan ganti media, atau kita akan keluarkan dan kita angkat kembali lagi, kita angkat naik lebih tinggi lagi akarnya, biar nampak akarnya lebih sangar ya. Ini akarnya sudah mulai besar-besar, kita akan angkat lagi naik. Kemudian nanti sebagian akarnya juga kita akan potong yang tidak terlalu agak terlalu mengganggu, tidak menimbulkan estetika yang bagus, kayaknya hanya kayak seperti belukar, kita akan potong nantinya. Kemudian begitu juga tangkai-tangkainya yang kecil-kecil yang mengganggu dari pandangannya, untuk suatu estetika seni, nilai seni bonsai. Kita juga akan pangkas dan kemudian kita akan semai lagi atau kita stek lagi. Kita perbanyak seperti ini. Ini berasal dari stekan kecil-kecil. Sekarang sudah mulai besar seperti itu. Nih, kemudian ini ya, cantik-cantik. Ini kita bonsai mikro. Ini seperti ini. Nah, dari tangkai-tangkai tanaman beringin ini berawal dari satu pohon ini. Jadi sudah cukup banyak kita mendapatkan hasil pangkasan atau cuttingan dari ini. Kemudian kita kembang biakan. Ternyata memiliki satu aset yang luar biasa, dan bahkan selalu menambah omset kita dalam penjualan, karena bisa kita jual minimal harga 15.000 seperti ini. Artinya dari setiap tangkai ini macam ini terlalu rimbun, bisa kita pangkas, kita tanam lagi. Jadi kita ini pun nantinya kita pangkas ini kita tidak jual, anakannya lagi kita jual, bahkan bisa lebih mahal daripada 15.000. Nah, itu seperti itu yang saya lakukan selama ini. Dan untuk tanaman ini yang berawal dari satu pohon, yang sekarang sudah mau ratusan pohon, dari satu pohon ini terus kita kembangkan. Namun itu pun dari ratusan pohon itu selalu kita jual juga, bukan berarti tidak menjual, bahkan cukup banyak yang sudah kita jual. Oke. Nah, ini kita akan cabut ini. Kita mau coba lagi bagaimana akarnya di bawah ini. Akarnya lebih besar. Ini sudah tembus ke bawah. Nah, ini sebagian kemarin sudah saya potong. Ini akarnya di sini ada semua ini termasuk. Nah, ini kita akan mau coba cabut lagi ini. Jadi kita cabut lagi dengan memukul-mukul dulu supaya agak longgar, bisa kita cabut. Kemudian tanahnya nanti kita akan buang. Maksudnya pot yang kita pakai tetap masih itu pot yang dalam, karena kita akan mengangkat saja ini untuk memunculkan akar lagi, akar yang tersembunyi yang lebih bagus. Jadi kita akan cabut lagi, kita naikkan. Ini biasanya orang dia pakai model ini. Nah, ini saya pakai tangan aja. Nah, ya. Ini tangan saya ini kuat ini. Sudah. Tidak perlu pakai kayu. Nah, ya. Nah, ini kita belum ada tempat khusus untuk melakukan kerja bonsai ini. Jadi kita selalu pakai tempat yang kosong seperti ini, karena memang penuh sekali tempatnya. Belum ada tempat khusus yang saya buat. Seperti ini Anda bisa lihat di sekitar saya ini.
Kemudian di bawah, di lokasi saya bawa rendah sekali, harus punya bangunan rumah seperti ini baru bisa kita bisa bekerja di situ. Di bawah basah, ya. Belum ada tempat yang kita buat. Ada lokasi yang luas di atas gunung, kira-kira ada 200 atau 300 meter naik ke atas. Punya lokasi di atas, di belakang rumah yang kita tinggalin ini. Cuma sayang terlalu jauh, khawatir tanamannya ya diambillah orang yang bisa hanya kita tanamkan orang aja. Oke, ini sementara akar-akarnya ini mungkin agak kita keluarkan, biar nanti kita atur dulu, kita cabut akarnya ini, kemana nanti arahnya. Kemudian ya, kita mau coba pengaturan akar. Ini akarnya, ini ada ini model gini melilit, biarkan aja. Akar-akar kecil saja ini yang kita atur. Ingin atur bagaimana? Oh, ada juga yang ini. Oke. Nah, ini kita tanam lagi nih. Jadi kita hanya angkat saja. Jadi akar ini jadi memanjang lagi. Kemudian media tadi kita campur dengan media baru. Akar yang kecil-kecil ini kita biarkan timbun saja. Nanti yang kita atur ini akar yang agak besar ini kita atur kembali penempatannya. Tapi kita timbun dulu, nanti baru kita masukkan. Ini saya masih pemula juga, saudara. Jadi selalu masih mencari bagaimana kita berusaha mencoba dengan kreativitas sendiri, dengan jalan pikiran kita sendiri tanpa dipengaruhi dengan orang. Jadi kita mencoba jalan-jalan pikiran kita sendiri. Walaupun ya juga tetap kita belajar dari senior-senior kita, pebonsai yang sudah sukses, yang sudah berhasil,
yang memiliki karya, yang memiliki puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan saya dengar ada yang sampai miliaran. Tapi saya mencoba mendapatkan duit dari usaha bonsai ini, tidak hanya dari dari bonsai yang mahal, tapi saya mendapatkan hasil generasi baru dari setiap pangkasan atau cuttingan dari bonsai ini. Jadi kita tidak perlu menunggu hasil yang puluhan juta, ratusan juta atau miliaran, tapi kita mengumpulkan penghasilan dari yang 25.000, 15.000, 30.000. Dia juga akan banyak, akan juga ratusan juta. Ya. Dari cuttingan ini aja sudah bisa kita menghasilkan cuttingan sudah ratusan cuttingan. Dan kalau 15.000 juga berarti sudah 15.000. Ya. Jadi terus kita seperti itu. Kita kembangkan. Nah, ini sudah keluar ini akar-akarnya yang cukup cantik. Semakin sangar, nampak dia semakin sangar dan dia nanti akan semakin besar lagi. Nah, ini ada cabang-cabang akar-akar yang ini. Nah, ini yang kita usahakan masukkan lagi ke dalam tanah. Ya, akar-akar yang tadi ini juga kita masukkan. Kita masih program terus-menerus ini, masih melakukan programan baik akar maupun dari pangkasan. Jadi sampai tidak tahu sampai kapan ini menjadi suatu bonsai yang sudah finishing. Jadi kayaknya tidak ada finishingnya ini bonsai, karena terus berkembang. Selalu bahkan bisa saja berubah di suatu saat dengan penampilan yang agak beda lagi. Nah, ini kita cabut. Ini kameramennya di satu posisi saja, ini tidak apa-apa. Maklum, saudaraku, ini anak saya, anak kecil, masih kita minta bantuan dia untuk membantu untuk kerjasamanya. Yang pasti kita mendapatkan lagi satu karakter yang baru, agak beda tadi. Ini agak naik sedikit. Mungkin aja suatu saat dia akan ini turun, ini naik. Tapi kita lihat terus perkembangannya bagaimana. Yang jelasnya kita sudah bisa mendapatkan akar yang luar biasa. Nih, bisa lihat akar ini kita masukkan kembali. Kemudian tuh, jadi kita tidak pangkas dulu akarnya ini, biar aja dulu, karena dia harus hidup dulu. Jadi ada yang kita masukkan, mungkin barangkali nanti ada pemangkasan. Nah, seperti ini aja dulu sementara. Kemudian seperti janji saya tadi, bahwa kita akan ambil tangkai-tangkai yang tidak dibutuhkan lagi di sini. Walaupun belum secara finishing juga, masih cuttingan biasa. Seperti cuttingan ini, akar ini dalam teorinya katanya cabang-cabang seperti ini yang ke bawah menjuntai ini sebaiknya kita potong. Coba Anda perhatikan kalau saya potong ini mana lebih bagus, ke bawah atau dipotong. Ini tapi menurut informasi yang saya dapat selalu dipotong yang menjuntai menjuntai ke bawah ya. Nah, seperti ini kita potong ini. Nah, ini akan cikal bakal menjadi
bibit itu. Sekecil itu pun juga sudah bisa akan nanti kita ambil sebagai bibit. Nah, ini sekecil ini. Nanti juga akan jadi besar seperti ini, ya. Bahkan lebih besar dari itu. Nah, ini karena mukanya dari sini saya ambil ini. Nanti saya balik untuk Anda bisa lihat. Sementara saya ambil yang di bawah saja. Karena juga tidak ada waktu untuk menyemaiknya. Kemudian nah, ini setelah saya potong tadi. Kemudian yang ini juga kita potong. Kita buang. Ini biar aja dulu terlalu kecil. Nah, macam ini kalau kita tidak potong ini dia akan melindungi di sini. Karena ini saya ambil sebagai muka, maka kita sebaiknya potong ini. Ya, kan? Jadi kelihatan tangkai yang di bawah belakang sini. Nah, ini semuanya nanti kita akan pangkas juga ini. Nah, tapi untuk hari ini belum kita pangkas. Kenapa tidak dipangkas? Karena masih terlalu kecil juga. Biarkan saja dulu dia agak besar, nanti baru kita potong. Jadi ini belum. Yang pastinya kita hanya angkat dulu akarnya dulu, biar nampak lebih indah lagi. Nah, ini tadi ada janji saya mau potong, tapi ternyata saya tidak potong. Mungkin salah satu yang kupotong yang ini saja. Ini ada tangkai ini, akar ini. Karena juga tidak rapat ke bawah, nanti biar aja sudah kita potong saja. Karena ada ini, biarkan ini yang besar. Nih, membesar itu. Ini ada. Kita terus nanti pelajari bagaimana bagusnya yang bisa kita potong. Oke, saudaraku, ada satu ini kita mau kita mau masukkan di dalam pot. Ini satu lagi yang kita mau masukkan dalam pot. Pot tadi saya ada kecil tadi, di mana saya taruh ini. Kita membuat bonsai mikro. Ini termasuk masih statusnya masih mikro ini. Ini gunakan pot ya sebesar telapak tangan, malah lebih kecil. Saya taruh di sini sementara. Ini benar-benar beringin ini adalah tanaman yang kuat. Yang penting ada tanah dia tumbuh. Ini beringin dolar, ada beringin Korea. Ada dua saya punya, beringin Korea dengan beringin dolar. Ternyata ada dua. Memang agak sedikit perbedaan daunnya. Yang dolar dia agak bulat. Kemudian kalau dolar agak opal. Kemudian dolar bulat, agak bulat, dan Korea agak opal. Oke. Nah, ini kita dapat lagi satu beringin. Nah, ini juga sudah bisa kita pangkas ini. Ada tangka-tangka ini yang perlu kita pangkas. Nah, sudah bisa kita cutting. Yang ini
Ini kita potong di sini aja. Nah, ini sudah bisa kita cutting. Kemudian yang ini kita cutting juga. Ini akan cikal bakal jadi tanaman bakalan bonsai lagi. Ini kita juga potong ini. Jadi dia cabangnya ini, kemudian selisih, ini naik. Entah nanti bentuknya ini apa, nanti dibentuk lagi ini bengkok atau tidak, atau dia hanya tinggi saja, tapi dia memiliki kayak apa namanya ini, kayak piramida, berbentuk piramida. Nah, ini masih banyak cabang-cabangnya yang perlu kita potong seperti ini. Ini juga bisa kita potong supaya nampak ada rongga penglihatan lah, ada selisih pandangan sehingga batang di dalam bisa kelihatan. Ini kalau diturunkan, kemudian ini dibengkokkan, jadi tidak saling mengganggu. Dari cabang di belakang dengan cabang di depan tidak saling menutupi. Ini cabang ini ada yang 3 ini harus ada dipotong ini nantinya, karena dia berderet semua ini, jadi saling menutupi nanti ini. Kalau dia di depan ini, maka dia nutupin di belakang. Kemudian kalau dia di belakang, maka tertutup oleh tangkai ini. Maka di antara tangkai ini harus dipotong, ya. Tapi ini saya tidak potong karena masih terlalu kecil. Biarkan aja dulu. Nanti untuk kita untuk mengambil bakalan tanaman baru untuk bakalan bonsai. Oke, saudaraku. Mungkin ini saja video saya kali ini tentang bonsai. Bagaimana kita memprogram akar, selalu mencari estetika akar yang bagus sehingga nanti hasilnya menjadi bagus dan nilainya akan naik. Dan itu terus kita harus pelajari, dan cuttingan-cuttingan yang ada kita harus kembangkan supaya sekalipun bonsainya ini belum berhasil untuk kita jual dengan harga mahal, tapi kita sudah bisa mendapatkan hasil yang dari yang kecil-kecil. Oke saudaraku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.